Ada banyak sekali pengertian tentang etika yang telah disebutkan dalam berbagai literatur. Di antaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sumaryono, Azumardi Azra, dan tentunya dalam modul Etika Publik Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Inti dari semua definisi tersebut dapat dikatakan bahwa etika adalah refleksi atas nilai baik atau buruk, nilai benar atau salah sebagai kodrat manusia yang terkandung tidak hanya dalam ajaran agama dan ketentuan hukum, tetapi juga didasarkan adat istiadat dan nilai luhur sosial budaya, termasuk di dalamnya nilai-nilai Pancasila. Selain etika, ada juga istilah moral atau moralitas yang mengacu pada kewajiban untuk melakukan sesuatu yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial. Berbeda dengan etika dan moral yang sifat dan bentuknya tidak tertulis, kode etik merupakan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsipal dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang tertulis. Misalnya, kode etik dokter, kode etik aparatur sipil negara, dan lain-lain. Merupakan kelanjutan dari kode etik adalah apa yang disebut dengan kode etik profesi, yang ditulis untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Lalu bagaimana dengan etika publik? Etika publik dapat diartikan sebagai refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Artinya, prinsip etika publik harus dimiliki oleh seorang pelayan publik di sektor manapun dia bekerja, baik di lingkungan swasta, lebih-lebih di lingkungan institusi negara, yaitu ASN. Nilai-nilai dasar etika publik tersebut dituangkan secara tertulis menjadi kode etik ASN yang terangkum di dalam Undang-Undang ASN. Nilai-nilai dasar etika publik tidak akan tercermin dari ASN yang melakukan tindakan korupsi, tidak melakukan kesadaran dan kepedulian terhadap kebersihan dan kerapihan lingkungan kerjanya, tidak memiliki sikap disiplin, dan tidak memiliki sifat ramah dalam melayani publik. Dimensi etika publik dimulai dari dimensi kualitas pelayanan publik yang menekankan pada aspek nilai, norma, dan prinsip moral yang dapat membentuk integritas pelayanan publik. Dimensi modalitas yang terdiri atas akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Sedangkan dimensi tindakan integritas publik merupakan kualitas pejabat publik yang sesuai dengan nilai standar aturan moral yang diterima oleh masyarakat. Etika publik yang baik akan terwujud jika para pelayanan publik menerapkan 3 aspek perubahan mindset, yaitu berubah yang tadinya penguasa menjadi pelayan, merubah yang tadinya wewenang menjadi peranan, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Dalam perjalanannya, kode etik profesionalisme ASN telah mengalami perkembangan. Sumber-sumber kode etik yang berlaku bagi ASN sebenarnya sudah banyak yang bisa dijadikan rujukan bagi kaidah etika publik yang baku. Peraturan mengenai ASN seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 secara implisit menghendaki bahwa ASN disebut sebagai birokrat bukan sekadar merujuk kepada jenis pekerjaan, tetapi merujuk kepada sebuah profesi pelayan publik. Sistem sanksi dalam norma etika bagi para pelanggar etika publik, yaitu norma etika ini berisi berbagai ketentuan dan kaidah moralitas. Tentu saja memiliki perbedaan dalam sistem sanksi jika dibandingkan dengan norma hukum. Sistem sanksi dalam norma hukum sebagian besar bersifat paksaan atau koersif, dan karena itu memerlukan aparat penegak hukum yang dibentuk atau difasilitasi oleh negara. Sedangkan sanksi dalam norma etika
tidak selalu bersifat paksaan sehingga pembebanan sanksi kepada pelanggar norma etika publik berasal dari kesadaran internal, sanksi sosial, atau kesepakatan bersama yang terbentuk karena tujuan dan semangat yang sama dalam suatu organisasi masyarakat. Implikasi dari etika publik: ketika norma etika sudah ditaati dengan baik, sesungguhnya para penegak hukum tidak perlu bekerja keras karena tata tertib sosial sudah dapat dijamin dengan sendirinya. Jika aparat pemerintah maupun masyarakat sudah memiliki dasar norma etika yang kuat, ketaatan terhadap norma hukum akan mengikuti, dan biasanya kasus-kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ataupun bentuk-bentuk penyimpangan lain akan dapat dicegah sejak dini. Hanya saja, kapan kondisi ideal ini terwujud di Indonesia? Penggunaan kekuasaan sebagai legitimasi kebijakan. Semakin tinggi dan luas kekuasaan seorang pejabat, maka semakin besar pula implikasi dari penggunaan kekuasaan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, azas etika publik mensyaratkan agar setiap bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan norma etika maupun norma hukum. Legitimasi etis artinya keabsahan seseorang dalam kekuasaannya bukan sekadar menyangkut opini masyarakat dan bukan pula hanya berkaitan dengan tatanan hukum tertulis yang berlaku di dalamnya, tetapi lebih dari itu meletakkan prinsip-prinsip moral atas kekuasaan yang diembannya. Alasan penting legitimasi etis, yaitu berbasis sangat kuat bagi perilaku manusia, maka keabsahan penggunaan kekuasaan akan pasti terjamin jika sudah memenuhi kaidah-kaidah etis. Legitimasi etis berada di belakang setiap tatanan normatif dalam perilaku manusia, karena norma etika menjadi penopang dari berbagai ideologi dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Etika tidak mendasarkan diri pada pandangan-pandangan moral de facto yang berlaku di dalam masyarakat saja. Legitimasi etis tidak akan pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Konflik kepentingan akan terjadi jika adanya pencampuran antara kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi untuk menjadi pelayanan publik. Pedoman kode etik universal adalah kesadaran bagi setiap pegawai pemerintah untuk menghindari adanya konflik kepentingan atau konflik of interest dalam pelaksanaan tugasnya. Ada beberapa bentuk perilaku konflik kepentingan. Di antaranya aji mumpung, menerima atau memberi suap, menyalahgunakan pengaruh pribadi, memanfaatkan fasilitas negara, memanfaatkan atau membocorkan informasi rahasia negara, loyalitas ganda. Kemudian ada mengikuti transaksi bisnis pribadi atau perusahaan swasta untuk keuntungan pribadi, menerima segala bentuk hadiah atau gratifikasi, membicarakan masa depan peluang kerja di luar instansi, membocorkan informasi komersial dan ekonomis yang bersifat rahasia, terlalu erat berurusan dengan orang-orang di luar instansi pemerintah di dalam menjalankan bisnis. Kesadaran beretika dalam melayani publik dapat dibangun dengan cara memahami paham idealisme etik, yaitu pada dasarnya setiap manusia adalah baik dan suka hal-hal yang baik. Sosialisasi dari sumber-sumber kode etik beserta penyadaran akan perlunya menaati kode etik harus dilakukan secara berkesinambungan. Perlu peringatan dan sentuhan nurani yang terus-menerus untuk menggugah kesadaran moral dalam melestarikan nilai-nilai etika dalam kehidupan dan interaksi antar individu. Perilaku kode etik yang sifatnya normatif perlu dibarengi dengan diskusi mengenai berbagai kasus nyata yang dialami oleh seorang pegawai dalam lingkungan kerjanya masing-masing. Bagi para ASN, selalu ingatlah bahwa umur manusia itu ada dua, umur biologis dan umur sejarah. Perlu menjadi atensi bahwa umur sejarah yang akan dikenang sepanjang masa bahwa kita akan menjadi ASN yang seperti apa.